Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Tongwa dari Alchemy Supreme. Tepatnya untuklah episode 117. Kilas balik dulu untuklah di part sebelumnya. Penatua Xin atau Xin Wuyang sebagai kakek dari Xinran yang memiliki Rana Kaisar Wu. Intinya dia paling terkuat untuklah saat ini. Dia datang ke pavilion pelelangan milik dari Nona Mei'er, bahkan menginterogasinya dengan cara yang begitu kejam. Kultivasinya dihancurkan dan laporan ini diterima oleh Petian. Mendengar itu ya, Petian sungguh begitu murka. Dia pun langsunglah datang ke tepi danau Qingzi dan melakukan pertarungan dengan penatua Xin. Sayangnya untuk saat ini kemampuan dia belumlah sepadan. Melihat Nona Mei'er dilempar begitu saja, Petian sungguh begitu kesal. Dia mengeluarkan sayap api es dan melayang di atas langit. Sayangnya, terjangan yang begitu kuat berhasil untuklah ditahan hanya dengan satu telapak tangan saja. Bahkan, dampak dari ledakan tersebut membuat Petian langsunglah terpental. Hadah. Tidak sampai di situ juga, serangan milik dari penatua Xin langsunglah menghantam tubuhnya, membuat dia kembali tenggelam ke dalam danau es. Sedangkan untuk Mei'er terus-terusan meminta kepada Petian untuklah pergi dari sini sekarang juga. Menurutnya, nyawa dia ini sangatlah tidak sepadan untuk diselamatkan. Jika dia teruslah melanjutkan pertarungan ini, maka nyawa dialah yang akanlah melayang beserta dengan dirinya juga. Akan tetapi, Petian sama sekali tidaklah mendengarkannya. Dia masih keras kepala dan kembali untuklah menyerang dari arah dasar danau. Dia langsunglah menggunakan kekuatan api es dan juga api langit dengan mengeluarkan aura yang begitu mengerikan. Sekali hempasan saja, seluruh daerah yang berada di sekitarnya tiba-tiba menjadi beku, tiba-tiba juga terbakar hangus. Penatua Xin yang melihatnya, ternyata bocah satu ini memiliki api surgawi yang cukuplah luar biasa. Maka dia akanlah menghabisinya hari ini dan harta karun itu akanlah menjadi miliknya. Dan dia juga menganggap ini adalah pertarungan serius. Dirinya mengeluarkan sayapnya yang membuat pertarungan di atas langit terjadi. Dari beberapa benturan terjadi, ternyata untuk penatua Xin masih belum begitu puas untuklah menyakiti Petian. Dia langsung mengeluarkan pedang ungunya, lalu dia mengambil ancang-ancang untuklah melakukan tebasan. Mei'er meminta kepada Petian untuklah menghindari serangan tersebut. Jika dia menerima ataupun bertahan, itu sama saja dengan bunuh diri. Untuk kali ini, Petian mendengarkannya dan tebasan angin ungu langsunglah dikerahkan. Beberapa serangan berhasil untuklah ditahan, tetapi kecepatan serangan tersebut tidaklah bisa diimbangi oleh Petian. Sehingga ada salah satu serangan tebasan ungu yang hampir saja mengenai tubuhnya. Tetapi siapa sangka, Mei'er langsunglah melompat di depannya dan menahan serangan tersebut. Padahal, untuk saat ini, kondisi dialah yang paling parah guys. Tubuhnya sudah babak belur, kultivasinya hancur, dan kali ini dia malah mencoba untuklah mengorbankan tubuhnya dalam menahan serangan tersebut. Alhasil ya, dengan kondisi seperti ini, tidaklah memungkinkan bagi Mei'er untuk bisa menahan serangan tersebut. Alhasil, serangannya menembus tubuhnya yang membuat dia langsunglah tumbang. Dengan cepat, Petian langsunglah menahan tubuhnya agarlah dia tidak terpental cukup jauh. Setelah terpental dan terseret beberapa meter, Petian mempertanyakan keadaannya. Sayangnya energi dari Mei'er tidak cukup untuklah berbicara. Dia hanya tersenyum dan langsunglah menutup matanya. Kita masih belum tahu ya apakah dia meninggoy atau tidak. Dan Petian tidaklah sengaja melihat bekas luka di dadanya Mei'er membuat dirinya benar-benar begitu sangatlah murka. Ya, murka sih boleh, tetapi kalau kemampuannya sebatas ini tidak mungkin untuk bisalah menang. Dan Petian kembali untuklah bangkit. Matanya dengan begitu tajam menatap ke arah penatua Xin sembari memberikan peringatan. Kalau untuk hari ini,
dia akanlah membalasnya ribuan kali lipat terhadapnya. Dan karena tidak ada pilihan lain lagi, Pittien akhirnya membuka segel kekuatan pil pedangnya yang menghasilkan embusan angin yang begitu besar. Penatua Shin cukuplah terkesan kepada bocah satu ini. Ternyata dia sama sekali tidaklah ragu untuk menggunakan kekuatan pil pedang, padahal ini cukuplah beresiko. Lalu mereka berdua kembali untuklah menerjang bersama-sama. Bentrokan demi bentrokan terus-menerus terjadi. Mereka terlihat begitu seimbang sampai ketika Pittien mengeluarkan kekuatan esnya. Begitu juga dengan Penatua Shin mengeluarkan kabut berwarna ungu yang bisa untuklah menyerap serangan seseorang. Dan kabut tersebut semakinlah tebal dan juga semakinlah besar sampai menutupi tubuh dari Pittien. Seketika kabut tersebut langsunglah dihempaskan olehnya dan mereka kembali melanjutkan bentrokan demi bentrokan. Namun dengan begitu licik serta pengecutnya, Penatua Shin mengarahkan pedangnya bukanlah ke arah Pittien, melainkan ke arah Nona Me'er yang sudahlah tidak berdaya. Hal inilah yang membuat Pittien benar-benar sangatlah tidak suka dengan sosok dari Penatua Shin. Dengan cepat, dia pun langsunglah menahan serangan tersebut. Dan yang ternyata untuk Nona Me'er ternyata masih bisa untuklah bertahan hidup ya. Wah, jangan sampai meninggal dunia guys, jangan. Dan karena Pittien barusan saja berhasil menahan serangan yang diarahkan ke Nona Me'er, membuat Penatua Shin berhasil mendapati kesempatan untuklah menyerang ke arahnya Pittien. Ya, ini adalah sebuah strategi. Mau dikatakan licik, pengecut, pecundang, yang namanya pertarungan bebas seperti ini, mereka hanya perlu hasil kemenangan saja. Mau itu curang ya, masa bodoh guys. Namun tebasan tersebut berhasil untuklah ditahan oleh Pittien yang membuat ledakan besar terjadi. Dampak dari ledakan tersebut membuat seluruh wilayah mereka dilapisi oleh kabut yang begitu tebal. Dan Penatua Shin mengakui kalau Pittien adalah salah satu orang yang begitu sangatlah sulit untuk dihabisi. Dan dia juga adalah orang pertama yang bisa untuklah mengimbanginya. Dan Pittien membalasnya, pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dia belum sama sekali mengerahkan kekuatan penuhnya. Iya betul guys, ini Ling-Er kemana ya? Lalu niat pedang bawaannya langsunglah dikumpulkan menjadi satu. Dia menyerap seluruh energi spiritual yang berada di sekitarnya, membuat sayap dari Pittien langsunglah berubah drastis. Wah gila, keren sekali ini. Sontak Penatua Shin dibuat saksi-sok. Bagaimana bisa bocah satu ini menerobos ranah dalam keadaan perang? Baginya itu sangatlah mustahil. Dan kinilah giliran dari Ling-Er untuk bertugas. Dia diperintahkan untuklah menambah kekuatannya dan mempertahankan untuk beberapa menit ke depan. Dan Ling-Er langsunglah mengkonfirmasi tugasnya. Mereka berdua pun kembali untuklah menerjang bersama-sama. Alhasil, tebasan yang bertubi-tubi langsunglah dikerahkan, membuat Penatua Shin baru kali ini tidak bisa untuklah bertahan guys. Setelah dirinya mendapati tebasan bertubi-tubi, Pittien langsunglah flicker ke arah belakangnya dan langsunglah menendangnya ke atas langit. Waduh. Setelah berada di atas langit, Pittien juga meluncurkan serangan bertubi-tubi, membuat tubuh dari Penatua Shin langsunglah diombang-ambing dari arah ke kanan, ke kiri, atas, ke bawah, sampai ya dia ini benar-benar terluka cukup parah dan sayapnya pun mulai menghilang. Tetapi Pittien sama sekali belumlah puas. Dia langsunglah melancarkan serangannya, membuat tubuh dari Penatua Shin langsunglah terjun bebas. Setelah di daratan, Penatua Shin meminta maaf dan mengaku kekalahannya. Sayangnya, Pittien tidak membiarkan pertarungan ini berakhir begitu saja. Dia memberitahu kalau orang tua sepertinya tidak berhak untuklah berbicara. Tidak sampai di situ, Pittien mengeluarkan 9 pedang langit. Penatua Shin kembali tercengang, sebab kemampuan 9 pedang langit adalah kemampuan pedang yang begitu sangatlah langka. Untuk menyempurnakannya saja itu sangatlah mustahil.
Dan karena Penatu Wasin tidak diberikan kesempatan untuklah mengaku kalah, dia juga akanlah bertarung sampai mati. Pedang api kembali dikerahkan yang membuat bentrokan kembali terjadi. Dan kali ini ya, Petian berhasil untuklah mendominasi. Berbagai serangan serta pertahanan milik dari Penatu Wasin sama sekali tidaklah berguna. Sekarang posisinya sudahlah terbalik. Penatu Wasin yang merasa dirinya tidak bisa untuklah menang dalam pertarungan ini, dia kembali untuklah memohon kedua kalinya kalau dia telah mengaku kalah. Namun Petian menjawab, "Bukankah sudah kubilang kalau dia akanlah membalas ribuan kali lipat atas perbuatannya?" Dan beberapa pedang langsunglah menancap ke tubuhnya Penatu Wasin. Dan peringatan dari Petian, inilah harga yang harus dia bayar karena telah menyentuh orang-orangnya. Setelah dia berhasil untuklah menumbangkannya, menara yang berada di sana langsunglah runtuh dan menghantam tubuhnya Penatu Wasin. Di sini kita masih belum tahu apakah dia benar-benar meninggoy atau tidak ya. Namun yang pasti setelah dari semua itu, Petian buru-buru untuklah membopong tubuh dari Nona Me'er karena kondisi dialah yang paling parah. Dan dia pun langsunglah pergi dari sana dalam keadaan begitu sangatlah khawatir. Takutnya pertolongan dia akanlah terlambat dan nyawa dari Nona Me'er tidak bisa untuklah diselamatkan. Itulah yang ditakutkan oleh Petian sekarang ini guys. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu di hari Selasa minggu depan ya guys. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.